Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Ilhan dari kelas 3C Akuntansi Manajerial akan mereview kembali bab 1 pada mata kuliah pengauditan 1. Ada 5 poin dalam pembahasan kali ini, yaitu 1. Sejarah perkembangan audit, 2. Apa yang dimaksud dengan auditing, 3. Mengapa audit diperlukan, 4. Apa saja sih jenis-jenis dari audit dan macam-macam auditor, 5. Apa saja jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik. So, mari kita mulai. 1. Sejarah perkembangan audit. Terdapat bukti bahwa auditing sudah ada sejak zaman dahulu kala. Oleh karena berkembangnya perdagangan dan perindustrian, maka sangat dibutuhkan adanya pemeriksaan yang independen untuk meyakinkan ketelitian atau akurasi dan kepercayaan atau reliability data akuntansi yang disajikan. Akuntansi mulai ada setelah manusia berkebudayaan dan berkembang sesuai dengan kemajuan teori ekonomi pada abad 16, 17, dan 18. Pada akhir abad ke-18, baru ada yang menamakan dirinya sebagai akuntan publik. Profesi akuntan berkembang setelah adanya British Companies pada tahun 1862. Perkembangan profesi akuntan di Inggris sejak tahun 1862 menyebar pula di Amerika Serikat mulai tahun 1900. Semula auditing dititik beratkan pada usaha untuk menemukan kecurangan. Menurut Montgomery, tujuan auditing dahulu kala adalah 1. Menemukan dan mencegah kecurangan, 2. Menemukan dan mencegah kesalahan. Selanjutnya, sejak tahun 1940 sampai sekarang, tujuan auditing adalah 1. Meyakinkan kelayakan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan sebagai tujuan utama. 2. Menemukan dan mencegah kecurangan atau kesalahan sebagai tujuan sampingan. Kita masuk pada poin kedua, apa yang dimaksud dengan auditing? Auditing atau audit adalah sebuah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan juga sistematis, di mana pihak yang melakukan bersifat independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen serta catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukung. Tujuannya agar bisa menunjukkan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Sedangkan menurut A Statement of Basic Auditing Concept, auditing adalah suatu proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang berbagai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut. Lalu, mengapa auditing diperlukan? Karena auditing merupakan hal yang cukup penting bagi perusahaan sehingga memberikan pengaruh besar dalam jaminan kebenaran dan kewajaran atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Pada awal perkembangannya, audit hanya digunakan untuk mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan dalam perusahaan. Kemudian berkembang menjadi pemeriksa laporan keuangan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian membantu perusahaan dalam memberikan analisa, penilaian, rekomendasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan perusahaan dan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Selanjutnya kita masuk pada poin 4, yakni jenis-jenis dari audit dan macam-macam auditor. Jenis-jenis dari audit yakni audit laporan keuangan adalah audit terhadap laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan atau organisasi yang akan menghasilkan pendapat atau opini pihak ketiga mengenai relevansi, akurasi, dan kelengkapan laporan-laporan tersebut. Audit kepatuhan. Audit kepatuhan atau audit ketaatan adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur standar atau aturan yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Terakhir yakni audit operasional. Audit operasional merupakan penilaian secara sistematik aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional, auditor diharapkan melakukan pengamatan yang objektif dan analisis yang komprehensif terhadap operasional tertentu. Adapun auditor yang ditugaskan dalam melakukan audit berbeda-beda dan beragam, pada umumnya dibagi menjadi 3 kelompok, yakni auditor pemerintahan, yaitu auditor yang bekerja di institusi pemerintah. Mereka melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai unit organisasi dalam pemerintahan. Auditor internal merupakan auditor yang bekerja untuk suatu perusahaan atau entitas yang mereka audit untuk membantu manajemen dalam melaksanakan pertanggungjawabannya secara efektif. Auditor independen merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan atau kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien. Yang terakhir yakni poin jasa-jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik terdiri dari jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Pengertian dari jasa atestasi yakni suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan. Asersi suatu entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ada 4 jenis jasa atestasi maksud saya, yakni audit, pemeriksaan examination, penilaian atau review, dan prosedur yang disepakati bersama atau agree upon procedure. Selanjutnya jasa non-atestasi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain dari keyakinan. Jenis jasa non-atestasi yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa akuntansi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.